SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia, dari SMK untuk Indonesia maju. Sahabat SMK masih mengulik dalam tanda petik ya tentang keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 56 garis miring M garis miring 2022 ya. Kemudian di bagian ini saya ingin mengajak sahabat belajar, sahabat SMK untuk mencermati terkait dengan P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Kita akan langsung masuk di konteks yang berkaitan dengan SMK. Apa SMK ini? Ya ini ya. Jadi B, proyek penguatan profil pelajar Pancasila di pendidikan dasar dan menengah. Pada SD, SMP, SMA, SMK dan sederajat ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila mengambil alokasi waktu sekitar 20-30% dari total jam pelajaran selama 1 tahun sesuai yang ada di struktur kurikulum ya, di bagian 2 yang sebelumnya ya. Alokasi waktu untuk setiap proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak harus sama. Jadi setiap proyek alokasi waktunya tidak harus sama. Satu proyek dapat dilakukan dengan durasi waktu yang lebih panjang daripada proyek yang lain dan tentunya sebaliknya ya. Secara pengelolaan waktu pelaksanaan, proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran proyek dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. Jadi nanti kalau ingin melihat alokasi waktu maka seluruh jam yang untuk proyek dijumlahkan. Jadi 1 tahun itu berapa jam pelajaran begitu ya. Kemudian pemerintah menetapkan tema-tema utama untuk dirumuskan ya menjadi topik oleh satuan pendidikan sesuai dengan konteks wilayah serta karakteristik peserta didik. Tema-tema utama proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan sebagai berikut ya. Ini adalah yang pertama terkait dengan gaya hidup berkelanjutan. Jadi ini adalah satu tema ya, tema besarnya ya. Di peserta didik memahami dampak aktivitas manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Peserta didik juga membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, mempelajari potensi krisis berkelanjutan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, serta mengembangkan kesiapan untuk menghadapi dan memitigasinya. Tema ini ditujukan untuk jenjang baik SD MI sampai dengan SMK, MAK dan sederajat. Jadi semuanya memakai ini. Yang kedua, tema kedua adalah kearifan lokal. Uraiannya adalah peserta didik membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah tersebut serta perkembangannya. Peserta didik mempelajari bagaimana dan mengapa masyarakat lokal atau daerah berkembang seperti yang ada, konsep dan nilai-nilai di balik kesenian dan tradisi lokal, serta merefleksikan nilai-nilai apa yang dapat diambil dan diterapkan dalam kehidupan mereka. Tema ini ditujukan untuk jenjang baik SD sampai SMK, MAK ya dan sederajat ya. Kemudian yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, tema yang ketiga. Apa itu? Peserta didik mengenal dan mempromosikan budaya perdamaian dan anti kekerasan, belajar membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Peserta didik juga mempelajari perspektif berbagai agama dan kepercayaan secara kritis dan reflektif, mentelaah berbagai stereotip negatif dan dampaknya terhadap terjadinya konflik dan kekerasan. Tema ini ditujukan dari mulai SD sampai SMK juga ya. Sudah ada 3 ya untuk SMK khususnya. Yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya.
Peserta didik membangun kesadaran dan keterampilan memelihara kesehatan fisik dan mental, baik untuk dirinya maupun orang sekitarnya. Peserta didik melakukan penelitian dan mendiskusikan masalah-masalah terkait kesejahteraan diri atau well-being, perundungan dan bullying, serta berupaya mencari jalan keluarnya. Mereka juga menelaah masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental, termasuk isu narkoba, pornografi, dan kesehatan reproduksi. Tema ini ditujukan dari mulai jenjang SD sampai SMK atau MAK sederajat. Kemudian kelima, suara demokrasi. Peserta didik menggunakan kemampuan berpikir sistem menjelaskan keterkaitan antara peran individu terhadap kelangsungan demokrasi Pancasila. Melalui pembelajaran ini, peserta didik merefleksikan makna demokrasi dan memahami implementasi demokrasi serta tantangannya dalam konteks yang berbeda, termasuk dalam organisasi sekolah dan atau dalam dunia kerja. Tema ini ditujukan untuk jenjang SMP, SMA, SMK. Di SMK masih menggunakan tema ini. Yang keenam, rekayasa dan teknologi. Peserta didik melatih daya pikir kritis, kreatif, inovatif, sekaligus kemampuan berempati untuk berekayasa membangun produk berteknologi yang memudahkan kegiatan diri dan sekitarnya. Peserta didik dapat membangun budaya smart society dengan menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan di masyarakat sekitarnya melalui inovasi dan penerapan teknologi, mensinergikan aspek sosial dan aspek teknologi. Tema ini ditujukan untuk jenjang SD, SMP, SMA, termasuk juga SMK. Ya. Kemudian kewirausahaan yang ketujuh, peserta didik mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada di dalam pengembangan potensi tersebut, serta kaitannya dengan aspek lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan ini, kreativitas dan budaya kewirausahaan dan akan ditumbuh kembangkan. Peserta didik juga membuka wawasan tentang peluang masa depan, peka akan kebutuhan masyarakat, menjadi problem solver yang terampil, serta siap untuk menjadi tenaga kerja profesional penuh integritas. Tema ini ditujukan untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan sederajat. Karena jenjang SMK sudah memiliki mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan, maka tema ini tidak menjadi pilihan untuk jenjang SMK. Sekali lagi, untuk tema yang ke-7 ini untuk SMK tidak lagi menjadi tema yang dipilih, ya. Kemudian kebekerjaan. Peserta didik menghubungkan berbagai pengetahuan yang telah dipahami dengan pengalaman nyata keseharian dan di dunia kerja. Peserta didik membangun pemahaman terhadap ketenagakerjaan, peluang kerja, serta kesiapan kerja untuk meningkatkan kapabilitas yang sesuai dengan keahliannya mengacu pada kebutuhan dunia kerja terkini. Dalam proyeknya, peserta didik juga akan mengasah kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan standar yang dibutuhkan di dunia kerja. Tema ini ditujukan sebagai tema wajib khusus jenjang SMK. Ini adalah tema wajib khusus, ya. Jadi ini hanya untuk SMK tentang tema kepekerjaan. Yang berikutnya yang D, dalam 1 tahun ajaran P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan sekurang-kurangnya. Untuk SMK, ya, untuk SMK yang mana ya? Untuk SMK yang ini ya. Oke, yang SMK nomor 4 yaitu 3 proyek dengan 2 tema pilihan dan 1 tema kepekerjaan. Ya, jadi kepekerjaan itu adalah wajib untuk di kelas 10. Pada saat di kelas 11 maka 2 proyek dengan 1 tema pilihan, ya, dan 1 tema kepekerjaan. Ya, jadi menjadi 3. Kalau yang kelas 10 tadi adalah 3, ya. Jadi 3 proyek, 2 tema pilihan, 1, ya. Kemudian sekarang 2, ya, hanya 2 proyek untuk kelas 11, ya, 1 untuk tema pilihan dan 1 tema wajib yaitu kepekerjaan. Sedangkan untuk kelas 12 hanya 1 proyek, ya, dengan tema kepekerjaan, ya, untuk SMK dan MAK. Kemudian kelas 13 4 tahun ini, ya, ini adalah tidak mengambil proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ya. Kemudian untuk SMK, MAK, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat dilaksanakan secara terpadu berkolaborasi dengan mitra dunia kerja atau dengan komunitas, organisasi, serta masyarakat. Jadi
Perbedaan dengan sekolah yang lain, jenjang yang lain, SMK itu adalah sangat dekat atau bahkan sangat-sangat bekerja sama dengan mitra dunia kerja ya, sehingga kegiatan-kegiatan P5 ini pun juga bisa berkolaborasi dengan mitra dunia kerja atau dengan komunitas yang lain ya, atau organisasi yang lain. Ini kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila diatur dalam panduan yang ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang membidangi asesmen dan perbukuan ya. Jadi sahabat SMK, berkaitan dengan P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Semoga dengan gambaran ini sahabat belajar sudah bisa mendapat satu pemikiran, bahkan mungkin bisa sudah ada inspirasi ya, bagaimana kemudian nanti akan melaksanakan P5 ini ya dalam 1 tahun ya. Nanti silakan, di situ sudah ada, kalau kelas 10 ada berapa, kelas 11 berapa, kelas 12 berapa, kemudian pilihan-pilihannya sudah disebutkan tadi ya. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Salam hebat, tetap semangat dari SMK untuk Indonesia Maju.